kami, menolong kami, sehingga setiap pujian kami dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, biarlah kiranya menyenangkan hati Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita masih tetap berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan Senin Selasa. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, Ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, Ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya adik-adik dan kita semua percaya kepada Dia. Karena apa? Dia akan memberi kita kemenangan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan mau supaya adik-adik tetap percaya akan janji Tuhan. Bagaimana sih supaya kita tetap percaya janji Tuhan? Dan apa saja janji-janji Tuhan? Sebelumnya mari sama-sama kita puji Tuhan. Percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya tentu kita menang. Sekali lagi katakan percaya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya tentu kita menang. Haleluya, 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 Halo, selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali kita pada hari Minggu ini, pada pagi hari ini bersama dengan Kakak Vika di sini. Dan adik-adik, mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Engkau begitu baik pada kami, sehingga kami boleh menikmati kasih setia-Mu, berkat-Mu dalam kehidupan kami, melalui kesehatan kami, melalui nafas kami, melalui kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami, haleluya,
Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu Lausa Yuli bercerita tentang mengasihi, ya, mengasihi sesama, mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi ayah, mengasihi ibu, ya, dan mengasihi semua orang dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan sesuatu. Kakak mau bertanya nih, adik-adik pernah nggak memberikan janji kepada seseorang? Atau kakak janji kepada adik untuk membelikan permen? Ada pasti ya, ada. Harus ditepati nggak? Harus, ya, karena ketika kita berbuat janji, kita harus menepatinya. Nah, adik-adik, Allah juga begitu sangat mengasihi anak-anaknya, sehingga Allah begitu banyak memberikan janji yang indah dalam kehidupan anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik, kita akan belajar pada pagi hari ini tentang janji Allah kepada seseorang yang sangat mengasihi Allah, yang begitu senang menyenangi hati Allah, dan dia seorang yang suka berdoa. Nah, adik-adik, yuk kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 8. Pada suatu daerah yang bernama Ur-Kasdim, ada seseorang yang bernama Abraham. Adik-adik pasti tahu ya, Abraham. Nah, pada suatu hari Allah berbicara kepada Abraham. Allah berkata, "Aku mau kamu pindah ke tempat tinggal yang baru. Ucapkan selamat tinggal kepada teman-teman, bibi dan pamanmu, dan keponakan di tempat tinggalmu yang lama. Kemaslah kemah, pakaian, dan semua barang milikmu. Aku akan tunjukkan tempat tinggal yang kupilih untukmu." Kemudian Allah memberi beberapa janji kepada Abraham. Allah berjanji, orang-orang akan selalu mengingat nama Abraham. Dan Allah juga berjanji kepada Abraham, "Daripadamu akan terbit suatu bangsa yang besar." Dan akhirnya Allah berjanji, "Aku akan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu." Allah menggenapi semua janjinya kepada Abraham. Allah menurut kepada arah dan pindah ke tempat yang baru. Lalu Abraham membongkar tenda dan menggulungnya. Sarah mengemasi semua pakaian dan piring. Para pelayan Abraham mengumpulkan semua domba dan ternak. Semua orang bersiap-siap untuk pindah. Lot, keponakan Abraham, memutuskan untuk ikut pindah dengan Abraham. Akhirnya semua orang siap untuk berangkat. Abraham tidak naik mobil. Abraham tidak naik kapal. Abraham tidak naik pesawat terbang. Tapi Abraham berjalan kaki, serta naik unta. Langkah demi langkah Abraham mengadakan perjalanan itu. Mungkin ia berjalan melewati beberapa gunung, ia harus mengarungi beberapa sungai. Abraham menempuh jalan setapak menembus hutan. Terus Abraham berjalan. Allah berkata bahwa ia akan memberitahukan kepada Abraham bila harus berhenti. Demikianlah Abraham terus berjalan sampai Allah berbicara kepadanya. Ia mengadakan perjalanan yang jauh sekali. Akhirnya Abraham sampai ke sebatang pohon besar di negeri yang jauh dari kampung halamannya. Allah berbicara kepada Abraham. Allah berkata, "Inilah negeri yang akan kuberikan kepada anak-anakmu." Nah, adik-adik, menurut adik-adik bagaimana perasaan Abraham pada saat itu? Ya, Abraham berhenti dan bersyukur kepada Allah untuk janjinya. Dan Abraham juga berterima kasih kepada Allah karena perjalanannya diberkati, disertai melalui perlindungan Allah.
ya, Allah telah menggenapi janjinya untuk membawa Abraham ke tanah yang baru. Setelah itu Abraham mulai berkeliling di tanah yang Allah janjikan. Kadang-kadang Abraham berhenti dan berkemah. Kadang-kadang ia akan berjalan lebih jauh. Abraham selalu berterima kasih kepada Allah karena ia menyertainya. Oke adik-adik, melalui firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu kita harus percaya kepada janji, ya, kepada janji Allah. Karena Allah tidak pernah tidak menepati janjinya, tapi Allah selalu menepati janji-janjinya yang Dia berikan kepada orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pergi perjalanan jauh menggunakan pesawat, menggunakan motor, mobil, ataupun kapal, bagaimana perasaan adik-adik? Takut? Ya, kita harus percaya kepada Allah, ya, bahwa kita tahu Allah selalu menyertai perjalanan kita kemanapun kita berada, ya. Jadi sebelum pergi berjalan yang jauh, kita harus berdoa meminta kepada Allah supaya Allah menolong menyertai perjalanan kita. Nah, adik-adik, kita juga harus mengerti bagaimana percaya kepada janji-janji Allah, ya, dengan kita mengucap syukur. Kita seperti Abraham, dia adalah seorang yang suka berdoa, yang suka mengasihi Allah dan suka menyenangkan hati Allah, ya. Allah begitu senang kepada Abraham karena Abraham adalah seorang yang sangat mengasihi dia, yang dimana Abraham selalu mengikuti perintah Tuhan tanpa ragu-ragu. Seperti tadi ketika Allah berbicara kepada Abraham, saya yakin janji Allah indah pada waktunya dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, Kakak harap kita semua dapat belajar bersama-sama pada pagi hari ini, dan kita akan berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih kami boleh belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami belajar melalui Abraham Tuhan, di mana kami boleh melihat di mana Abraham begitu menuruti perintah Allah, begitu mengasihi Allah, dan dia adalah seorang yang suka berdoa dan suka menyenangkan hati Allah. Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami juga mau percaya kepada janji-janji Allah, dan kami tidak akan ragu akan janji Allah, dan kami yakin bahwa Allah menepati janji-janjinya dalam hidup kami, dan Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Nah, oke adik-adik, sekian cerita kita pada pagi hari ini, dan tugas kita untuk menghafalkan ayat hafalan. Untuk yang kelas besar, kakak minta hafalin ayat hafalan di Mazmur 78 ayat 7, dan kelas kecil Amsal 8 ayat 30b, ya. Yang besar tadi Mazmur 78 ayat 7, dan kelas kecil Amsal 8 ayat 32b. Oke, kakak tunggu. Dan satu lagi, kakak minta adik-adik video bernyanyi memuji Tuhan, bisa sendiri atau bersama saudaranya, ya. Terus kirim ke kakak tunggu ya. Bisa juga lagunya itu mau pakai gerakan boleh, nggak pakai gerakan juga nggak apa-apa. Oke, kakak tunggu videonya. Dan selamat hari Minggu untuk semuanya. Selalu jaga kesehatan. Kalau keluar rumah harus selalu pakai masker, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan.
Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sudah tahu kan? Ada banyak janji Tuhan. Jangan lupa untuk tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Jangan lupa, tadi sudah dapat ayat hafalannya kan? Ayat hafalannya dihafal dan dikirimkan ke lausenya masing-masing. Itu akan menjadi penilaian buat adik-adik. Oke? Mari sama-sama sebelum kita berdoa, kita puji Tuhan. Jalan serta Yesus. Ikuti gerakan Lause Asli dan Lause Ria. Semuanya berdiri kembali. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Ya, adik-adik mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kami. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami memohon supaya Tuhan memberkati telinga kami, hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami, supaya setiap firman Tuhan, puji-pujian yang sudah kami sampaikan kepada Tuhan pagi hari ini, biarlah kiranya menyenangkan hati Tuhan dan semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kalau sudah, Sekarang foto terakhir. koko keluar aku. Kami asingkan Anda kok. Ini belum dimatikan kok. Tapi kan kita sudah bersenda gurau. Nah,